Jadi ini adalah Oppo Find X2 Pro, HP Oppo dengan harga 18 juta rupiah. Ya, ini adalah flagshipnya Oppo, dan ketika HP ini pertama kali diluncurkan, dia langsung mendapatkan posisi teratas di DxOMark Score. Artinya, ketika HP ini diluncurkan, dia langsung mendapatkan posisi tertinggi sebagai kamera terbaik yang ada saat itu. Dan setelah gue coba, kameranya memang luar biasa. Terutama gue senang sekali waktu kita pakai di foto low light seperti ini. Foto low light itu bukan masalah terang-terangan, tapi nih ya, lihat sini. Sebelum kita mulai, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ini direkam menggunakan kamera Sony A7 Mark III, sehingga low lightnya bisa bagus juga. Tapi aslinya lebih gelap dibandingkan yang ada di gambar situ. Ini ISO-nya 4000, terus shutter speed-nya sepertiga 30. Kita foto di sini. Oke. Biasanya beberapa kamera handphone ketika difoto di malam hari, dia akan detailsnya berkurang dan ada noise. Tapi di sini coba lihat. Detail batu bata di bagian bawahnya, terus pencahayaan yang terpantul di mobilnya, segala macamnya. Itu bagus sekali. Bagus banget. Gak cuma asal terang, tapi warnanya juga bagus banget. Dan gimana kalau kita foto di tempat yang sangat amat gelap? Kesana ya, ini gelap sekali loh. Tapi pas kita foto pakai night mode di sini, oke, sudah. Dia agak harus sedikit menunggu. Lihat, terang guys. Ini siang, dan ketika kita zoom, detailnya pun juga masih kelihatan. Lihat batu bata di bawahnya ini, luar biasa. Ini gelap sekali ya, nggak kelihatan apa-apa ya. Oke, tadi kita udah lihat kameranya yang luar biasa banget performanya di malam hari. Nah, gimana soal performanya? Saksikan terus video ini karena kita akan membahas Oppo Find X2 Pro. Jadi itu hasil foto pas kita pakai HP ini pas malam-malam hari ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian pikir HP ini cuma hebat di kameranya doang, di malam hari, di siang hari, salah. Tapi HP ini hampir di semua aspek itu bisa dibilang yang paling mentok lah ya, udah nggak bisa di-upgrade lagi gitu. Kita mulai dari spesifikasi aja dulu. Pertama, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 865, pertama di Indonesia, dan RAM-nya itu 12 GB. Gila, 12 GB itu laptop kalah men. Dan storage-nya juga nggak nanggung. Biasanya kalau flagship dikasih ya 128 kayaknya enggak ya, 256. Ini dikasih 2 kali lipatnya, 512 GB. Tapi sayangnya, Oppo itu nggak ngasih pilihan storage yang lebih kecil, kayak misalnya 256 atau 128. Karena harga storage itu sangat-sangat mahal. Antara 128 ke 512 itu bedanya itu jutaan rupiah. Kalau misalkan Oppo ngeluarin yang storage-nya 256, mungkin harganya bisa lebih terjangkau lagi. Kemudian hal yang gue suka banget pada HP ini, itu ada di layarnya. Iya, layarnya dia ada Quad HD, bagus banget. Dan lihat deh, bezelnya ini bener-bener tipis ya. Dia kan layarnya melengkung di bagian sini. Dan dia punya layar 120 Hz. Jadi pas kita swipe, kita buat pakai main game, segala macam itu layarnya itu bener-bener halus gitu. Pergerakan itu bener-bener smooth. Kalau udah biasa pakai yang 120 Hz, pindah ke layar biasa, itu rasanya kayak gimana ya, kenapa nggak sesmooth yang ini ya? FPS itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan HP yang biasa. Pergerakan layar tuh halus banget. Beda deh sama kalau kalian lihat mungkin di YouTube gitu nggak kelihatan ya, karena kan kamera yang ngambil segala macam. Tapi kalian harus lihat langsung dengan mata kepala sendiri, terus bandingin sama HP yang belum 120 Hz. Itu bedanya sangat amat terasa, terutama pas kita pakai buat main game. Dan nggak cuma itu aja, gue seneng banget color tone dari HP ini tuh warnanya tuh bagus ya. Reproduksi warnanya tuh benar-benar rasanya upgrade dari HP gue yang sebelumnya. Kayak misalnya ini aja ya, gue ngeliat wallpaper HP ini aja, itu birunya itu beda sama HP yang gue pakai sebelumnya. Itu lebih deep, lebih bagus gitu. Dia juga sudah pakai Gorilla Glass 6, jadi nggak usah takut kalau kegores. Dan juga HP zaman sekarang ya, dia juga udah anti air ya, udah IP67. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kita kecemplung. Sama mungkin karena ini HP baru, jadi pilihan casing covernya itu belum begitu banyak, tapi pasti bakalan banyak nantinya. Dan yang bikin amazed dari HP ini itu ada pada baterainya sih. Selain dia irit, awet gitu baterainya, dia juga ngecasnya cepet banget. Bayangin, kalau menurut klaimnya Oppo itu 0 dari 100 bisa dalam 38 menit aja, bukan kilometer per jam ya, 38 menit. Dan
selama gue pakai itu jarang banget sampai 30 menit ngecasnya, karena kan ya namanya HP nggak mungkin kita habisin bener-bener baru kita cas ya. Saya jarang kayak gitu, biasanya baru 10% 20% udah kita cas lagi. Itu nggak nyampe setengah jam udah penuh. Kayak kita cas itu, wih cepat banget gitu kan. Emang ini ngecasnya luar biasa kenceng. Dan sebenarnya memang HP Oppo ini emang terkenal dari dulu ngecasnya kenceng. Tadi spesifikasinya udah kita sebutin. Sekarang bagaimana dengan desain fisiknya? Biasanya kan desain fisik dulu, baru spesifikasi. Tapi karena spesifikasinya tuh top banget ya, jadi kayaknya nggak enak kalau nggak langsung dibahas. Ya, desainnya juga menurut gue mewah. Kayak misalnya dari back covernya ini warnanya tuh kayak gunmetal gitu. Dan dia nggak terlalu reflektif, meskipun tetap ada reflektifnya. Sama tulisan Oppo-nya ini warnanya hitam. Jadi kelihatannya kayak mewah, keren gitu ya. Terus juga cover belakang ini seramik, dan kalau kita pegang itu dia ada sedikit konturnya gitu ya. Ada bunyinya sedikit. Gunanya apa? Biar kalau kita pegang pakai jari, itu sidik jari kita nggak gampang nempel. Meskipun masih bisa menempel juga, tapi nggak segitu gampangnya. Kemudian di belakangnya sih ada kamera yang besar, ada 3 kamera, lensa normal, lensa wide, dan lensa zoom di sini. Nah, di samping kanannya kita akan menemukan sebuah tombol power atau tombol lock atau unlock, dan ini ada warna hijaunya di sini. Sebelah kiri ada untuk volume up and down. Di atasnya ada sebuah mikrofon, tapi atasnya ini benar-benar clean. Dan di sini ada sedikit grill untuk speaker. Speaker sendiri itu ada 2, di atas dan di bawah. Ini suara speakernya kenceng banget. Dan di bawahnya lagi di sini ada kabel USB Type-C. Dan di sini ada SIM card ejector. Terus kita lihat layar depannya, dia tuh ada sebuah hole atau lubang di sini untuk kamera depannya. Dimana kalau ngelihat HP lain mungkin agak sedikit ganggu karena besar ya. Tapi ini kecil sekali, jadi nggak terlalu ganggu buat layarnya. Tapi tetap gue lebih suka notch dibandingkan dengan pakai hole seperti ini sih. Terus kita masuk ke main course dari HP ini, yaitu kameranya yang gue suka banget sama komposisi warnanya. Dipakai buat foto, keadaan apapun, dia tuh apa ya? Warnanya tuh benar-benar natural, dan AI-nya ini bagus banget gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa kamera itu yang kita foto pertama, foto kedua, foto ketiga, itu warnanya nggak konsisten. Jadi yang ini lebih ke kuningan, yang ini lebih ke hijauan, lebih ke biruan. Ini mau berganti-ganti arah, mau foto yang sama lagi, itu tetap warnanya bagus dan warnanya itu pas gitu. Gue suka dengan komposisi warna seperti ini. Dan pas dipakai di malam hari, ada mungkin beberapa kamera yang wah, ini bagus nih karena terang. Tapi ini nggak cuma sekedar terang. Ada beberapa mungkin kamera HP yang lebih terang dari ini, tapi di malam hari mendapatkan detail seperti ini kayaknya detailnya paling bagus. Jadi kita foto di malam hari, kita zoom, itu hasilnya luar biasa. Dan kamera wide-nya pun juga sama. Biasanya kan kamera HP itu yang bagus tuh kamera utamanya doang. Kamera wide-nya ya begitu deh. Kalau yang ini enggak. Kualitas kamera wide-nya sama kamera utamanya itu bisa dibilang hampir mendekati lah. Mungkin ini kamera wide yang paling bagus yang pernah gue coba. Dipakai di malam hari pun juga masih bagus. Kemudian lensa zoom-nya, ini dia pakai hybrid zoom dan agak gila sih karena bisa sampai 60 kali. Gue pikir cuma gimmick aja ya, karena kan yang sebelumnya gue coba sampai 50 kali itu gambarnya itu agak kurang bagus. Yang ini memang masih ya zoom 60 kali, pasti kan cropnya udah kebanyakan ya. Hasilnya mungkin nggak begitu bagus, tapi ini untuk kita ngelihat tulisan itu masih kelihatan. Ini contoh ya, ini ada tulisan nggak ya yang bisa dilihat dari jauh gitu. Misalnya ada pelang dijual. Iya, jadi sepengalaman gue, lensa zoom itu kepake buat pas kita lagi di jalan ngeliat iklan, ada nomor teleponnya atau ada apa, misalnya kan kalian lagi cari-cari rumah, cari-cari tanah, bagus nih berhenti. Wah, jauh ya, kita zoom, itu baru kelihatan. Di sini ini memang zoomnya juga luar biasa nih ya. Dan pengoperasiannya gampang, gue suka model putar-putar seperti ini. Nah, ini kita ambil yang 60 kali. Di sini ada sebuah motor. Nah, lihat. Ini masih kelihatan, meskipun udah agak sedikit bermosaik gitu ya. Karena ya, aslinya kalau kita lihat di sini, itu sama sekali nggak kelihatan ini tuh. Lihat nggak ada orang kebajak sawah, nggak ada kan? Itu bisa ngezoom sampai segitu jauhnya. Jadi gue pikir 50 kali itu udah paling top, ternyata bisa 60 kali. Kemudian kamera depannya, menurut gue juga kamera depannya bagus. Dan yang gue suka, dia itu nggak perlu jauh-jauh tangannya. Emang Oppo kan dulu pertama kali masuk ke Indonesia kan yang diunggulkan kan selfie-nya ya. Ya, jadi nggak perlu ditanyain lagi soal kualitas selfie-nya. Jadi kita nggak perlu tangan kita sampai jauh buat mendapatkan gambar yang wide
dari segini aja itu udah dapat gambar yang bagus seperti ini. Dan kalau kita lihat videonya seperti ini, nah dia juga tetap masih lebar gitu. Biasanya video kamera selfie itu tuh kan ke crop ya, karena biar stabilizernya bagus, biasanya ada cropnya. Ini kita pegang dengan tangan yang tidak terlalu lurus seperti ini aja tuh udah cukup buat ngambil video. Jadi kalau misalkan mau buat vlogging pakai kamera depan, menurut gue sih ini lebih dari cukup. Kemudian kamera belakangnya kalau dipakai buat video, kalau yang tadi mungkin yang kamera depan cuma maksimal di Full HD, terus juga bisanya cuma sampai 30 fps. Kamera belakangnya bisa 4K, bisa sampai 60 fps, 60 frame per second. Dan meskipun ditaruh di paling mentok gitu ya, biasanya beberapa kamera itu kalau udah sampai 4K, itu dia akan mematikan stabilization-nya. Tapi di HP ini, meskipun kita pakai 4K-nya, stabilization-nya juga masih ada. Jadi kalau kita buat ngevlog pakai kamera belakang, dia masih stabil meskipun kita udah mentokin ke 4K. Seperti ini hasilnya. Biasanya tuh kalau kamera HP bagus pas siang-siang dipakai buat video, tapi pas malam-malam itu langsung kualitasnya drop signifikan. Tapi di HP ini masih tergolong lumayan. Terus terakhir, gimana soal performanya ketika dipakai buat main game segala macem? Gak perlu ditanya sih ya, kenceng banget. Memang di bagian sini agak sedikit menghangat, tapi hangatnya itu masih dalam batas wajar. Dan biasanya beberapa HP atau beberapa chipset, kalau misalkan kita pakai lama buat main game segala macam, itu performanya suka turun gitu, biar dia lebih adem gitu kan. Di clock speednya diturunin. Kalau ini enggak, jadi masih lancar-lancar aja, masih enak-enak aja buat dipakai. Nggak ada gejala-gejala dia bakalan turun speednya. Terus yang gue kurang suka dari HP ini, itu ada satu sih menurut gue. Dia tidak punya wireless charging. Meskipun gue sendiri sangat jarang banget pakai wireless charging, tapi kalau ada itu kesannya nice to have aja sih. Itu aja vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat kalian yang punya HP ini, Oppo Find X2 Pro, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!